Unmute nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Bapak Ibu hadirin semua, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Pengawas Kecamatan Tugu Ibu Dwi Barniati SPD. Yang saya hormati, Kepala SD Negeri Tugu 02 Bapak Nur Rahmat MPD. Yang saya hormati, narasumber webinar Ibu Lilis Sutarti MPD. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Selamat datang Bapak Ibu yang berbahagia dalam acara webinar Komunitas Belajar SD Negeri Tugurejo 02 Kota Semarang. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya selaku moderator pada hari ini yang bertugas memandu jalannya acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara keempat pemaparan materi webinar, acara kelima diskusi dan tanya jawab, serta acara keenam penutup. Memasuki acara pertama pembukaan, untuk kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memasuki acara kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Baik Bapak Ibu, melanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan pertama akan disampaikan oleh pengawas Kecamatan Tugu. Kepada beliau Ibu Dwi Barniati SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Mbak Bu Widya sebagai pembicara yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita masih dipertemukan di kegiatan webinar ini. Walaupun siang puasa, tapi saya yakin Bapak Ibu hebat untuk tetap bersemangat untuk mengikuti webinar ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada SD Tugerjo 2 yang sudah melaksanakan webinar ini. Pada Pak Nur Rahmat MPD, terima kasih atas idenya, sehingga kegiatan webinar ini bisa terselenggara pada siang hari ini. Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru peserta webinar yang hebat, masih semangat ya? Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang perlu kami sampaikan sedikit. Untuk pembelajaran abad 21 ini, guru menghadapi peserta yang merupakan generasi Z, yang mana anak-anak ini adalah peserta didik yang sudah terbiasa dengan teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik juga harus bisa melayani anak-anak ini sesuai zaman kita ini, begitu. Hal ini mengharuskan Bapak Ibu guru ini untuk dapat dapat membuat atau menuangkan ide-idenya yang kreatif untuk pembelajaran melalui teknologi yang sekarang ini sudah sangat canggih. Salah satunya ini dengan memanfaatkan aplikasi Canva yang pada siang hari ini kita webinarkan, yaitu penggunaan Padlet dan Flipbook dengan Canva sebagai media pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Pada siang hari ini nanti kita bersama-sama untuk bisa belajar pemanfaatan Canva, yang mana manfaat Canva ini banyak sekali untuk pendidikan Bapak Ibu yang berbahagia. Salah satunya adalah untuk menggali sisi kreativitas pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, membuat materi belajar ini menarik sehingga lebih bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Bapak Ibu, sekali lagi hal inilah yang membuat ide untuk webinar siang hari ini. Penggunaan Canva sebagai media pembelajaran dapat membantu mempermudah dan menghemat waktu bagi guru untuk mendesain materi pembelajaran. Itu Bapak Ibu, selamat bergabung, selamat belajar bersama-sama. Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu peserta webinar yang hebat, selamat berkarya, dan sekali lagi jangan pernah berhenti untuk belajar sepanjang hayat. Dan ada satu, saya mengutip dari riwayat Ali bin Abi Thalib, di sana ada didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, ya. Maka dari itu dengan
pelaksanaan webinar ini semoga bisa menambah pengetahuan, menambah semangat lagi Bapak Ibu guru, teman-teman peserta webinar untuk lebih meningkatkan kompetensinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya teman-teman hebat saya. Saya akhiri. Siap, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin berpantun untuk Ibu. Boleh nggih? Terima kasih. Iya. Kampung halamanku terpatri di hati. Di sana banyak Cakep. di sana banyak kenangan masa lalu. Terima kasih banyak Ibu Dwi Barniati. Semoga sehat dan berkah selalu. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik Bapak Ibu guru hebat, memasuki sambutan kedua, yaitu akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri Tukurjo 02, yaitu kepada Bapak Nur Rahmat MPD. Kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Barniati selaku pengawas Satuan Pendidikan Taman Tugu. Yang saya hormati teman-teman seluruh Bapak Ibu guru kepala sekolah di seluruh Indonesia, nggih. Jadi luar biasa dan tentunya yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada tim sekuat 2, sekuat SD Negeri Tukurjo 02 yang telah berhasil melaksanakan webinar kali ini dengan narasumber dari Ibu Guru SD Negeri Tukurjo 02 yaitu Ibu Riri Sutarti, dengan didukung oleh Bapak Ibu guru dari seluruh tim yang ada di SD Negeri Tukurjo 02. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur mari kita haturkan Allah Subhanahu karena alhamdulillah kesekian kalinya kita di seri keempat Bu Ida ya. Seri keempat webinar terkait dengan memanfaatkan media pembelajaran dan lain-lain. Alhamdulillah atas atensi dan support sistem dari Bapak Ibu semuanya, dukungan dari Bapak Ibu pengawas dan Korsatpen, acara webinar selalu bisa berjalan dan semoga SD Negeri Tukurjo 02 bisa istiqomah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya sebagai bekal kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, saya tidak akan memberikan sambutan Bu Widya, namun saya akan sharing sesuatu yang akan saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan Bapak Ibu semuanya bahwa sebagai seorang guru kita tugasnya sehari-hari adalah mengajar, Bapak Ibu ya. Sebagai guru kita tugasnya adalah mengajar. Nah, mengajar itu menurut saya adalah mengajar sama dengan belajar, Bapak Ibu. Nah, izinkan saya menyampaikan salindianya ya, PowerPoint ini tampilan sebentar saja sebelum ke acara rilis Bu Widya ya. Baik. Sudah terlihat? Belum, Bapak. Sampun. Nah, Sampun. Bapak Ibu, sambutan saya kali ini sebagai motivasi untuk kita semuanya bahwa sebagai motivasi sampai ingat buat kita nih, bahwa sebuah kegiatan mengajar itu adalah proses belajar Bapak Ibu. Suaranya terdengar? Baik. Ya, tadi saya ikut ke mute gitu. Tapi tadi mute all, jadi saya ikut kena mute. Tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, mengajar itu belajar. Mengapa demikian? Karena dengan mengajar kita akan pasti persiapan menggunakan berbagai macam metode untuk mengajar itu bagaimana. Tentunya kita harus belajar, Bapak Ibu. Karena kalau kita mengajar tanpa belajar, insya Allah kita akan kurang update, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ambil kutipan pengertian mengajar. Mengajar itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupannya baik secara fisik, jasmani dan rohani. Artinya apa?
Dengan kita mengajar sekaligus mendidik Bapak Ibu, mendidik generasi penerus kita, otomatis kita semua memberikan perubahan yang baik. Harapannya seperti itu. Mengapa demikian? Karena apapun yang kita sampaikan ke anak-anak, insya Allah hal yang positif Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kemudian menurut Hamalik bahwa dikatakan mengajar itu adalah mengorganisasi atau mengatur lingkungan Bapak Ibu sebaik-baiknya dengan menciptakan kesempatan bagi anak untuk melakukan proses belajar secara efisien. Jadi di zaman sekarang ini dengan proses belajar merdeka tentunya anak diberi keleluasaan Bapak Ibu untuk belajar sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Dan di sini kita sebagai guru adalah memberikan ruang bagi anak-anak didik kita Bapak Ibu. Kemudian tadi saya mengatakan bahwa mengajar itu belajar. Kita ambil pengertian belajar Bapak Ibu ya. Belajar adalah perubahan perilaku Bapak Ibu. Berkat pengalaman latihan. Ada perubahan tingkah laku yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap Bapak Ibu yang meliputi segenap aspek organisasi atau pribadi. Artinya dengan suatu belajar, dalam proses belajar Bapak Ibu, kita ada perubahan baik dalam sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Namun harapannya dalam pendidikan saat ini semuanya saling berkaitan. Pertama sikap Bapak Ibu karena kita dituntut untuk memberikan karakter yang baik, membentuk anak-anak yang berjiwa berjiwa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, kemudian belajar itu dikatakan mencari informasi atau pengetahuan baru dari sesuatu yang sudah ada di alam ini. Belajar itu akan membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Jadi kita sebagai seorang guru Bapak Ibu, kalau kita mau belajar sebelum mengajar, nah ini ya, kayak tagline itu ya, saring sebelum sharing. Nah ini katakanlah belajar sebelum mengajar. Ini penting Bapak Ibu. Jadi sebelum mengajar kita belajar dulu. Bagaimana cara mengajar anak-anak, bagaimana mungkin kondisi anak-anak di kelas, kemudian teori apa yang kita gunakan, metode apa yang kita gunakan, itu kita harus belajar dulu. Nah, maka dari itu mari kita bareng-bareng Bapak Ibu mengupgrade. Mari kita kosongkan gelas kita bareng-bareng mengupgrade pemikiran kita untuk apa? Agar bisa selalu memberikan pelayanan yang prima kepada kita sesuai dengan zaman saat ini. Katanya kalau Bapak Ibu ikut pendidikan di guru penggerak, itu ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu ya. Makanya ayo bareng-bareng hari ini Bapak Ibu nanti bersama Bu Lilis, Bapak Ibu teman-teman semuanya kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng bagaimana cara membuat atau memodifikasi suatu aplikasi sehingga bisa menghasilkan produk yang menarik buat anak-anak. Itu Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, mengajar merdeka. Nah, mengajar merdeka itu sama dengan mengajar profesional. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah belajar, kita belajar sebelum mengajar, otomatis kita katakanlah banyak bekal Bapak Ibu ya. Nah, kita kan bebas mengajar dengan merdeka. Namun demikian bukan bebas mengajar Bapak Ibu. Mengajar merdeka itu mengajar secara profesional. Nah, dengan menggunakan Bapak Ibu membuat RPP, membuat ada tujuannya apa itu tersampaikan sehingga anak-anak tujuannya tercapai dalam proses pembelajarannya. Sehingga mengajar merdeka itu sama dengan mengajar profesional, bukan merdeka ngajar. Terserah kita bukan, namun mengajar dengan cara profesional. Jadi Bapak Ibu mengajar kelas, katakanlah kelas berapa? Kelas 6 katakanlah. Ya, Bapak Ibu ngajari pelajaran kelas 6. Nah, Bapak Ibu menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan kelas 6 seperti itu. Bapak Ibu menggunakan teori perkembangan anak yang juga anak kelas 6 dan sepertinya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajar kelas 1. Nah, nggak mungkin Bapak Ibu menggunakan teori perkembangan kepribadian anak yang kelas 6 nggak mungkin, tapi sesuaikan dengan yang kelas 1. Artinya kita mengajar mereka sama dengan mengajar yang profesional Bapak Ibu. Sesuaikan dengan tugas pokok fungsi kita masing-masing di kelas masing-masing, di mata pelajaran kita masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan tadi, jadi mengajar itu sama dengan belajar Bapak Ibu. Kemudian ada elemen kunci Bapak Ibu, agar kita dikatakan bisa mengajar secara profesional, bisa mengajar secara merdeka. Elemen kunci yang kita kuasai harapannya, di antaranya ini Bapak Ibu. Mungkin ada elemen-elemen yang lain, namun kami rangkum dari beberapa sumber, menurut saya ada beberapa poin yang harus kita miliki jika kita ingin mengajar merdeka dan menjadi pengajar yang profesional. Yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana perkembangan pendidikan, bagaimana perkembangan kurikulum yang kita gunakan, bagaimana tumbuh kembang anak yang saat ini kita hadapi dan sebagainya, bagaimana lingkungan dan sebagainya, teori-teori belajar
yang efektif digunakan untuk pembelajaran mana yang kita gunakan. Apakah katakanlah menggunakan teori-teori tertentu ataupun bagaimana, silakan kita bisa mempelajarinya Bapak Ibu itu. Kemudian bagaimana metode pembelajaran kita gunakan, bagaimana strategi pembelajaran kita gunakan, motivasi dan inspirasi Bapak Ibu. Jadi bentuk-bentuk belajar anak itu tidak secara klasikal saja, tapi ada bentuk yang juga motivasi dan inspirasi dari lingkungan dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari ini Bapak Ibu, menggunakan yang namanya teknologi. Jadi kita gunakan teknologi, namun demikian Bapak Ibu, teknologi dan apapun media pembelajaran itu digunakan sesuai dengan tempat dan lingkungannya masing-masing. Nggak mungkin katakanlah di daerah yang kurang sinyal dan sebagainya di sana kok memaksakan menggunakan teknologi, tidak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing, namun ada unsur teknologi di dalamnya. Ada teladan Bapak Ibu. Teladannya dari siapa? Dari kita sebagai orang dewasa, dari guru, dari orang tua, dari lingkungan, dari kakak kelas dan sebagainya. Itu adalah teladan yang bisa menjadikan seorang guru mengajar secara profesional. Ada elemen kunci yang harus kita pahami di sini. Ini kita ambil dari beberapa sumber Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita belajar sebelum mengajar, kita harus menguasai elemen kunci ini, dan tentunya apa Bapak Ibu? Kita sebagai guru harus ini Bapak Ibu. Nah, kita sebagai seorang guru harus mencintai profesi guru. Harus tresno, harus demen sama guru. Maaf ya, artinya demen sama guru itu artinya gini, cinta sama profesi guru Bapak Ibu ya. Harus demen sama profesi guru. Seperti itu. Jadi kita sebagai katakanlah saya Nur Rahmat sebagai guru ya, cinta sama profesi saya sebagai seorang guru Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah cinta sama profesi kita, insya Allah apapun yang terjadi akan kita lakukan. Ibaratnya kepala di kaki, kaki di kepala gitu kita lakukan itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu, ayo Bapak Ibu bareng-bareng membersamai generasi bangsa Bapak Ibu dan mencintai profesi kita. Mencintai profesi kita sebagai profesi yang mulia, profesi seorang guru yang insya Allah harapannya kita mampu digugu dan ditiru dan mampu menjadi bekal kita untuk akhirat kita kelak nanti. Bapak Ibu, demikian sambutan saya nggih. Sedikit saja namun harapannya Bapak Ibu apa yang saya sampaikan tadi bisa mengingatkan kita semua bahwa sebelum kita mengajar, ayo kita belajar. Sebelum kita mengajar, ayo kita belajar Bapak Ibu. Dan tentunya ini yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu, mari saling memotivasi dan menginspirasi demi kebaikan negeri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat. Masya Allah tadi motivasi sangat menginspirasi Bapak. Saya ada pantun untuk Bapak Nur Rahmat. Ngabuburit sore di rumah Pak Camat. Saat berbuka makan jamuan kue bolu. Terima kasih banyak Bapak Nur Rahmat. Semoga sehat dan berkah selalu. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Budi. Kok jauh-jauh ke Pak Camat ya. Iya Pak. Baik Bapak Ibu guru hebat. Melanjutkan acara berikutnya adalah pemaparan materi webinar dengan tema penggunaan Padlet dan Flipbook dengan Canva sebagai media pembelajaran yang pada hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Lilis Sutarti, MPD. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih Bu Mawadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat di seluruh penjuru tanah air yang hadir di webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya punya pantun ini untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti tolong dijawab cakep gitu ya. Siap Bu Lilis. Sakit perut makan aspirin. Cakep. Sakit hati ketemu Pak Haji Qodirin. Cakep. Selamat datang para hadirin. Cakep. Terima kasih telah hadir di webinar pada siang hari ini. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Sutarti, saya dari SD Negeri Tugurejono 2, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Jadi saya di sini berasal dari Provinsi Jawa Tengah ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini ada yang berasal dari luar Jawa, bisa raise hand. Ada yang dari luar Jawa enggak ya ini ya? Banyak sepertinya Iya. Bu Lilis yang dari luar Jawa. Iya Bu Mawada, salam kenal ya untuk Bapak Ibu semua di seluruh penjuru tanah air. Izinkan pada siang hari ini, oh ya itu ada Wak Ode Sarpati, salam kenal ya Ibu atau Bapak ini ya? Wak Ode, oh tidak respon. Oke, terima kasih, salam kenal ya semuanya ya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai Padlet ya. Yang pertama itu eh, izin share screen. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, Sangat terdengar. terdengar. Oke, terima kasih. Sebentar dulu. Saya download. Ini saya langsung pakai Canva aja ya, belum saya download tadi. Sebentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Oke, saya lupa download tadi tak download. Enggak ada ya, Bu? Materi webinar Padlet. Aduh, enggak bisa. Bapak Ibu langsung saja, nggih. Di sini saya akan memaparkan penggunaan Padlet sebagai media pembelajaran. Apa sih itu Padlet? Jadi Padlet di sini merupakan platform ya, platform semacam papan tulis digital ya, platform kolaboratif yang memungkinkan pengguna ya untuk belajar secara interaktif, baik antara guru maupun peserta didik ya. Di sini Padlet di sini berfungsi sebagai papan tulis virtual atau papan tulis digital ya. Jadi di sini bisa nanti di dalamnya kita bisa menambahkan konten seperti teks, gambar, video maupun file-file tertentu yang kita bisa share lewat Padlet ini. Kemudian di sini fitur dan menu Padlet. Yang pertama ini kita harus membuat Padlet dulu. Bapak Ibu bisa masuk ke browser ya, klik padlet.com seperti ini ya. Itu akan muncul nanti Bapak Ibu bisa sign in lewat Google ya, akun Google Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menambahkan konten dan letaknya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti ada berbagai macam bentuk. Ya, kita bisa milih dalam bentuk peta, kanvas, kolom, maupun kuis, macam-macam. Ada 8 bentuk kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk di web Padlet tersebut.
Nah, kemudian menu fitur berikutnya ada kolaborasi. Bu Lilis, mohon maaf, Ya, Bu. itu untuk share screen-nya belum terlihat, Ibu. Oh, belum terlihat. Oh iya, iya. Iya, betul. Bentar, Bu. Oh, Bapak Ibu, tunggu narasumber kita untuk share screen. Mungkin kita saling sapa-sapa dulu. Ada yang mungkin dari Provinsi Kalimantan? Boleh raise hand? Saling untuk... Oke. Sudah siap, Bu, untuk materinya, Bu Lilis? Bu Lilis, mikrofonnya dinyalakan, Ibu. iya. Baik, Bu, Iya, Bu, silakan. maaf, Bu. Tadi lupa share lagi. Saya ulang lagi berarti ya. Ini Padlet tadi merupakan papan tulis virtual ya, atau papan tulis digital yang bisa kita gunakan kepada anak-anak kita ketika kita melaksanakan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, ketika maupun pembelajaran secara daring ataupun luring itu kita bisa menggunakannya. Di sini Padlet ini eh, di dalamnya terdapat berbagai macam menu ataupun fitur seperti jadi kita nanti bisa memasukkan seperti konten, teks, seperti itu gambar, video, file itu dan masih banyak lagi seperti media digital lainnya. Berikutnya fitur dan menu Padlet. Yang pertama kita bisa membuat Padlet dulu ya dengan tadi saya sudah mengungkapkan dengan masuk ke padlet.com ya. Di padlet.com di sini nanti akan muncul halaman, kemudian di halaman itu nanti Bapak Ibu bisa sign in maupun login lewat akun Google Bapak Ibu ya. Kemudian di situ kita bisa menambahkan konten seperti teks ya maupun video pembelajaran, gambar, poster seperti itu yang akan kita berikan kepada peserta didik. Tentunya hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita berikan. Kemudian fitur yang ketiga ada tata letak ya. Tata letak di sini kita bisa menambahkan garis ya maupun kotak-kotak, waktu dan masih banyak lagi. Nanti setelah login Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai macam bentuk seperti ini ada kolom, kanvas, wall atau dinding. Nah, itu nanti 8 bentuk itu Bapak Ibu bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi sesuai pilihan Bapak Ibu, misalnya mau mengajarkan tentang mind map, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan kanvas, mau menggunakan isian, berarti Bapak Ibu bisa berinteraksi menggunakan bentuk yang berupa wall atau dinding seperti itu. Kemudian berikutnya ada fitur kolaborasi. Di sini memungkinkan kita untuk bisa mengundang orang lain, seperti mengundang peserta didik kita ya. Tentunya biasanya linknya itu kita salin dan kita share di grup orang tua murid ya. Di sini kita bisa berdiskusi dengan siswa ya. Jadi siswa juga bisa berpartisipasi ya. Kemudian yang kelima adalah konten. Konten di sini pengguna bisa memberikan kolom komentar, bisa menggunakan kolom komentar, kemudian memberikan nilai bisa dalam bentuk angka, kemudian juga memberikan tanda bintang. Memberikan tanda bintang juga bisa ya dalam konten ini. Kemudian berikutnya yang keenam ada pengaturan ya. Pengaturan di sini kita dapat mengatur apakah
yang sudah kita buat tadi, Padlet yang sudah kita buat bisa dibagikan hanya untuk intern sekolah kita saja atau murid kita saja, ataupun disetting dengan orang lain bisa mengakses semua itu. Itu menggunakan, kita atur dengan menggunakan pengaturan ya. Nah, di sini untuk Padlet ada yang berbayar maupun yang free ya, tidak berbayar. Biasanya saya menggunakan yang free atau tidak berbayar, namun di sini dibatasi hanya menggunakan 4 Padlet. Jadi kalau sudah 4 itu sudah maksimal. Kalau sudah maksimal berarti berikutnya kita menggunakan yang berbayar. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin menggunakan yang berbayar lagi, berarti Bapak Ibu keempat Padlet yang sudah dibuat tadi bisa dihapus. Kalau sudah tidak digunakan bisa dihapus dan mau memakai yang baru lagi, Bapak Ibu membuat lagi seperti itu. Jadi setelah 4 itu kita hapus, mulai dari yang baru. Jadi berikutnya Bapak Ibu tidak menggunakan yang berbayar seperti itu. Kalau saya memakai cara yang seperti itu, Bapak Ibu, ini sekedar berbagi. Kemudian berikutnya ini, nah ini setelannya ini ya ada wallpaper, skema warna, jenis huruf. Tentunya Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi ya. Kemudian penyetingan waktu, komentar itu nanti bisa di-off-kan maupun dinyalakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Kemudian yang ketujuh ada tampilan ya. Jadi di sini kita sebagai pengguna ya bisa memilih latar belakang atau background yang disediakan oleh Padlet. Di sini nanti Bapak Ibu bisa memilih sesuai selera Bapak Ibu. Kemudian yang ke-8 ada pemberitahuan ya. Jadi Padlet ini mempunyai fitur pemberitahuan yang dapat diatur oleh pengguna Padlet itu sendiri. Misalnya seperti pemberitahuan lewat email, kalau sudah menggunakan ada, Bapak Ibu akan menerima notifikasi email masuk ya, baik itu melalui HP maupun laptop Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa sih kegunaan Padlet itu dan manfaatnya itu apa? Nah, di sini kegunaan Padlet itu yang pertama kita bisa berkolaborasi dan berbagi informasi. Jadi sebagai guru biasanya kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah kita, kemudian dengan orang tua murid ataupun paguyuban ya, kemudian dengan terutama penggunaannya dengan murid kita. Ya. Itu kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi lewat Padlet. Karena guru di sini tidak hanya sebagai bisa berkreasi. Kemudian yang ketiga bisa untuk menggunakan evaluasi maupun refleksi ya. Ketika pembelajaran 1 semester biasanya saya menggunakan refleksi itu di akhir semester ya kepada peserta didik saya. Di akhir semester kita bisa mengevaluasi maupun merefleksi ya. Itu menggunakan Padlet. Kita buat dalam bentuk wall, kemudian saya bagikan ke anak-anak. Anak-anak akan memberikan umpan balik ke kita. Misalnya ini kemarin 1 semester kemarin pembelajaran apa yang sulit, kemudian yang paling disukai itu pelajaran mata pelajaran apa, itu nanti anak akan memberikan reaksi, kemudian juga memberikan nilai. Nilai tadi bisa berupa tanda bintang, bentuk like ya, maupun angka dari 1 sampai 10 kepada saya. Kemudian kegunaan berikutnya pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi tim. Jadi Padlet di sini biasanya digunakan untuk seringnya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, baik itu di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA maupun universitas maupun ketika kita mengikuti diklat
seminar seperti itu ya, menggunakan Padlet itu juga bisa sebagai kolaborasi, juga bisa. Kemudian yang kelima, penyajian konten yang interaktif. Jadi di sini Padlet memberikan konten interaktif ya. Jadi siswa setelah menggunakan Padlet ini biasanya mereka menjadi interaktif ya, memberikan respon yang sangat luar biasa. Jadi semangat belajarnya itu muncul. Selain itu juga anak juga lebih terampil dalam menggunakan IT tadi, karena anak sekarang merupakan generasi Z yang dekat dengan teknologi. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kelebihan Padlet. Ya. Apa sih kelebihan Padlet itu? Yang pertama tadi kaya akan fitur ya, fiturnya macam-macam di sini ya, yang memungkinkan kita bisa berkolaboratif dengan siapapun. Kemudian juga meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kreativitas siswa dalam dunia digital ya. Kemudian kita juga bisa menyajikan konten yang interaktif ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kelebihannya tampilannya yang menarik ya. Tampilan yang menarik di sini karena kita bisa mengatur sendiri sebagai pengguna, tata letaknya bagaimana, mau pakai background apa, itu kita buat semenarik mungkin agar siswa juga tertarik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penggunaannya lebih mudah ya. Jadi di sini lebih mudah digunakan Padlet itu. Berikutnya batas kapasitas. Ini tadi saya di awal sudah menjelaskan batas kapasitasnya ya. Kalau yang ada yang free, ada yang berbayar. Yang free itu maksimal 4 Padlet. 4 Padlet, kemudian kalau lebih berarti berbayar. Kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan yang berbayar, berarti bisa menghapus 4 Padlet yang sudah dibuat, yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian Bapak Ibu membuat yang baru. Jadi Bapak Ibu tidak akan menggunakan yang berbayar. Kemudian pengaturan privasi yang terbatas ya. Di sini ada, jika kita mau share, kita bisa membatasi ya, dapat diakses oleh siapa saja yang mendapatkan link yang sudah kita share tadi. Jadi bisa disetting oleh Bapak Ibu sendiri sebagai pengguna. Kemudian keterbatasan fungsi kolaborasi ya. Jadi di sini fungsi kolaborasinya itu terbatas hanya pada tipe konten tertentu ya. Jadi nanti pengguna tidak dapat mengedit konten yang ditambahkan oleh pengguna lain. Ya, kita nggak bisa, misalnya ada orang lain ngirim, itu kita nggak bisa mengedit, kita hanya bisa memberikan respon ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada koneksi internet. Pada koneksi internet ini, karena ini merupakan media digital, jadi sangat tergantung oleh internet. Ya. Kemudian kesimpulannya di sini, jadi Padlet itu merupakan platform ya, platform yang fleksibel, interaktif dan mudah digunakan yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan papan tulis buletin digital yang menarik untuk berkolaborasi ya. Sehingga Padlet ini mampu meningkatkan interaksi siswa, kemudian memperkaya pengalaman belajar untuk guru dan siswa itu sendiri, kemudian memfasilitasi kolaborasi dalam pembelajaran digital. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan Padlet? Nah, yang pertama itu tadi Bapak Ibu login ke padlet.com ya, kemudian sign in lewat akun Google Bapak Ibu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Yang biasanya saya pilih yang free ya, yang tidak berbayar ya. Kemudian ini nanti kalau sudah muncul biasanya akan muncul halaman seperti ini, ada buat Padlet, bergabung Padlet, tampilannya akan seperti ini. Dan nanti kita akan membuat Padlet, make Padlet atau buat Padlet sendiri. Setelah itu tampilannya akan seperti ini.
Bapak Ibu bisa memilih ada wall atau dinding, kemudian daftar, isi, kolom, peta, kanvas, kronologi. Yang ini nanti Bapak Ibu pilih sesuai selera Bapak Ibu, sesuai kebutuhan Bapak Ibu ketika akan melaksanakan pembelajaran, ketika akan menggunakan Padlet dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya, ini contoh Padlet dalam bentuk dinding ya. Ini nanti linknya bisa disebarkan ke siswa kita biasanya. Di sini ada tampilan, kita bisa memodifikasi, kita bisa mengatur mulai dari wallpapernya, jenis hurufnya, komentar, penilaian, reaksi, ini bisa kita atur. Berikutnya tampilannya seperti ini. Jadi kita buat memberikan sebuah pertanyaan, kemudian murid linknya kita bagi ke siswa, siswa akan memberikan respon lewat Padlet. Ini contoh, sebagian contoh ya, yang sudah saya gunakan untuk murid saya, siswa saya ya. Ini biasanya untuk refleksi, anak-anak bisa menambahkan, ketika saya kemarin bertanya pada akhir semester 1 kemarin, bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran IPAS di kelas semester kemarin di kelas? Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran IPAS di kelas 5 semester kemarin menggunakan kurikulum Merdeka? Nah, anak-anak langsung respon menggunakan Padlet ini. Anak-anak respon dengan berbagai jawaban, kemudian juga memberikan penilaian, mereka juga menyisipkan foto-foto mereka. Ini sebagian. Mungkin sampai di sini untuk materi tentang Padlet dari saya ya. Oke, baik Bu Lilis, terima kasih untuk materi pertamanya tentang Padlet. Mungkin Apakah ini akan berlanjut ke materi yang flipbook Ibu atau sebentar Bu Mawada, sebentar ya. Oh, iya, siap. Ada saya juga akan membagikan sebuah link Padlet untuk diisi. Oh, begitu. Ibu. Oke, baik. Berarti ke praktek Padletnya ya Ibu ya. Eh, Bapak Ibu masih semangat semua? Masih Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Meskipun suasana puas, ya, meskipun suasana puasa, tetapi semangat harus membara, ya Pak ya. Baik, sambil menunggu kita bersapa dulu. Mungkin di sini yang dari luar Jawa bisa untuk mengenalkan diri. Adakah Bapak tadi? Dari mana Bapak? Bapak Ibu, ini saya sudah memberikan link Padlet ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisinya. Di mana Ibu? Ini sudah saya bagi linknya di chat ya Bu. Oh, oke. Silahkan Bapak Ibu untuk diklik menu chatnya, kemudian diklik link Padletnya sebagai bentuk praktek penggunaan Padlet. Silahkan bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Nanti saya lihat siapa saja yang sudah berinteraksi.
Nah, tampilannya akan seperti ini nggih Bapak Ibu nggih. Apakah bisa diakses? Oh ya, ini terima kasih ada Ibu Murgianti. Jangan lupa dengan cara klik tanda plus ya. Subjeknya diisi oleh nama Bapak Ibu. Kemudian bawahnya Bapak Ibu memberikan respon. Dari pertanyaan yang sudah pertanyaan simpel ini, apakah kegunaan dari Padlet ya? Kemudian Bapak Ibu bisa komen di kolom komen ini, memberikan komen, dan penilaian tanda bintang ini tadi saya setting menggunakan tanda bintang. Bapak Ibu bisa memberikan tanda bintang 1 sampai 5. Kemudian ini ada komen, bisa diisi Bapak Ibu ya. Ini belum ada namanya, siapa ini ya? Yang kedua ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan respon. Monggo Bapak Ibu untuk mengisi Padletnya. Oh ya, terima kasih Pak Bagus ya. Pak Bagus sudah berinteraksi ini, sudah memberikan respon. Kemudian Isnona, Ibu Isnona terima kasih. Ibu Rizkyanti juga terima kasih ya, sudah memberikan respon. Mungkin yang lain bisa menyusul. Ibu Supatmi terima kasih. Ini yang selamat siang, salam dari bumi atas awan ini namanya siapa ya? Lupa belum dikasih nama ini. Ibu Ernawati, terima kasih. Ibu Rina, ini juga belum ada nama. Ibu Suparmi, Bapak Nur Rahmat, Bapak Nur terima Rahmat. kasih. Ya. Ibu Kemudian Fani. Ibu Fani, ya. Ibu Fani, Ibu Rina. Nah, ini keren. Terima kasih ya. Papan tulis digital ini namanya. Iya, terima kasih. Ibu Yuli, terima Ibu Yuli. kasih. Ya. Ibu Amalia Agustin. Ibu Novira, terima kasih Bu Maya ya. Ibu Asih, terima kasih Bu Asih. Terima kasih atas respon semua. Tentunya ini Bapak Ibu bisa menggunakan Padlet ini ya untuk pembelajaran baik secara luring luring di dalam kelas maupun daring pembelajaran jarak jauh ya. Ibu Rianti, Ibu Ika Sari, terima kasih. Ibu Fitria ya, terima kasih. Banyak sekali nih yang sudah respon. Ibu Febri. Bapak Agus ya, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih. Salam kenal juga, salam sehat dan bahagia. Sama-sama Ibu. Ibu Nur Samsiah, terima kasih ya. Sudah banyak sekali. Apakah kita akan langsung sampai di sini? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang materi Padlet? Baik, Bu Atau Lis. ya. Sepertinya Bapak Ibu guru hebat sangat antusias untuk mengisi Padletnya. Banyak sekali ini sudah mengirim Padletnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait tentang Padlet atau kita lanjutkan ke materi flipbook ya? Monggo Bapak Ibu. Apakah bisa dilanjut? Bagaimana Ibu Lilis, dilanjut ke materi? Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Baik, terima kasih Ibu. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan respon ya.
Baik, Bapak Ibu, menginjak materi berikutnya, saya akan memaparkan mengenai penggunaan Flipbook menggunakan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran. Apa sih itu Flipbook, Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya mengenai Flipbook alias buku digital ya. Jadi di sini kita membuat semacam buku, namun tidak dalam bentuk buku fisiknya, namun dalam bentuk digital lewat media digital ini, namun nanti kita bisa menggunakannya layaknya sebuah buku secara fisik. Karena tidak bisa dipungkiri karena di abad 21 ini ya sangat penting ya kita mengenalkan kepada anak ya tentang belajar menggunakan media digital ya, khususnya di sini buku digital atau Flipbook ya. Jadi di sini sebelumnya nanti Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi nggih menggunakan Canva. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat sebelumnya Bapak Ibu membuat seperti bisa PowerPoint seperti PPT ya menggunakan Canva itu bisa dalam bentuk landscape maupun potret ya. Sebelum kita upload menjadi Flipbook. Nah, ini contoh yang sudah saya buat yang tahun lalu. Saya stop share dulu ya. Saya langsung ke Canva-nya aja. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Bu Lilis? Sudah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu filenya ya, menggunakan Canva bisa dalam bentuk yang PPT ya, landscape seperti ini maupun potret ya. Di sini saya akan mencoba satu yang sudah saya gunakan. Ini yang dalam bentuk potret ya. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah menyiapkan bentuknya dulu ya. Ini misalnya layaknya sebuah buku, Bapak Ibu membuat cover terlebih dahulu ya. Membuat cover yang ada judulnya, pembuatnya siapa, seperti ini. Ya, tahun berapa, dari SD mana. Ini versi saya ya Bapak Ibu ya. Dibuat covernya terlebih dahulu, nanti dimodifikasi, dikreativitas, kreasi seperti sesuai selera Bapak Ibu sendiri. Tentunya Bapak Ibu di sini lebih kreatif nanti daripada saya. Kemudian Bapak Ibu membuat kata pengantar ya. Biasanya dalam buku itu kan ada kata pengantarnya. Itu kita buat. Berikutnya ada daftar isi. Daftar isi yang disesuaikan dengan isi dari buku, isi materi dari buku itu ya. Karena tahun kemarin kebetulan saya mengampu di kelas 5, saya mengajar masih menggunakan kurikulum tematik kemarin ya, tahun 2023. Kalau sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Dan ini saya menggunakan mata pelajaran
menggunakan tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, ini yang pertama bahasa Indonesia. Di sini saya permapel ya, saya kasih cover. Kemudian saya membahas tentang iklan. Iklan, pengertian iklan, unsur-unsurnya, ciri-ciri iklannya, kemudian juga contohnya, tujuan iklannya, kemudian macam-macam iklan, ciri-ciri bahasa iklan, kemudian contoh iklannya. Ini kemudian saya sisipkan tugas untuk anak-anak ya, setelah membaca materi yang sudah berikan tadi. Nah, saya juga memberikan deadline-nya di sini, jadi anak-anak akan lebih bisa mengatur waktu mereka ya untuk mengumpulkan tugasnya. Deadline-nya seperti ini. Kemudian berikutnya ada mata pelajaran IPA. Materinya kemarin tentang ini, tentang materi ada Z, materi Z ya, kemarin ya tunggal ya campuran. Itu jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan juga daftar pustakanya. Nah, sekarang prosesnya jika mengubah ya dari apa yang sudah kita buat ini menggunakan, jadi kalau mau diubah ke dalam bentuk flipbook atau buku digital, Bapak Ibu bisa klik ini tadi yang share ya. Share, kemudian Bapak Ibu ke bawah, klik 3 titik ini, more, klik more. Bapak Ibu bisa menggunakan Heizin ya. Nah, Heizin Flipbook, kita pilih Heizin Flipbook seperti ini. Nah, ini akan tampil halamannya tadi yang sudah saya buat halaman 1 sampai 10, kemudian saya save. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu, kemudian kita klik View in Heizin Flipbook. Kita klik View in Heizin Flipbooks ya. Ditunggu prosesnya seperti ini. Kita tunggu dulu. Proses ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menggunakan klik title, Bapak Ibu beri judul. Karena ini di awal kan ini masih belum ada judulnya. Oh, ini tentang apa? Misalnya saya beri judul ya, title-nya itu karena ini tentang benda-benda di sekitar kita ya. Benda di sekitar kita. Subtitlenya benda tunggal dan campuran. Zat tunggal dan campuran. Kemudian deskripsinya ini tadi tema 9 ya. Nah, ini kita save. Nanti di sini akan muncul di sebelah kirinya ini akan muncul. Kemudian kita atur text effects ya. Di sini Bapak Ibu klik yang tanda panah ini. Di sini Bapak Ibu bisa memilih nanti bukunya itu mau dibuat dalam bentuk magazine atau majalah, atau buku, ataupun dalam bentuk album, notebook, slider, cards, atau kartu, dan sebagainya. Ini ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dipilih atau diklik sesuai selera Bapak Ibu pengennya mau dibuat yang seperti apa. Ini karena saya dalam bentuk potret, saya klik magazine ya. Kemudian nanti sound-nya sama page-nya itu diaktifkan, di-on-kan ya. Biar nanti ketika kita mau membalik bukunya itu ada
setiap halaman mau kita ganti itu ada suaranya. Jadi kita on-kan ya. Kemudian background-nya. Karena ini yang saya tampilkan ini masih polos. Nah, ini kita bisa memberikan background. Nah, ini sesuai selera Bapak Ibu. Di sini ada berbagai macam background. Kemudian Bapak Ibu juga kalau tidak suka yang ada di sini, bisa membuat background sendiri nanti di lewat ini, di-upload ya. Kalau saya biasanya karena hanya untuk background belakang flipbooknya, saya menggunakan yang ini yang ada saja. Misalnya saya memilih ini aja. Ya. Itu nanti di belakangnya akan ada background yang sudah kita pilih. Kemudian ada logo, ya. Kita close aja ini kontrol ya. Kontrolnya ini, nah ini kita atur sendiri, ya. Yang mau di-on-kan yang mana? Misalnya saya full screen, berarti nanti full ya. Terus download, nah ini saya on-kan. Share juga saya on-kan, karena nanti butuh linknya untuk di-share ke peserta didik saya. Kemudian klik di sini nanti kita bisa lihat yang sebelah kanan, pojok kanan ini. Share sudah muncul, download sudah muncul, kemudian print, tanda print juga akan muncul kalau saya on-kan. Seperti ini. Kemudian table of content di sini ya. Di sini saya pilih disable ya. Kemudian berikutnya ada background audio. Nah, kalau biasanya kalau dipilih, kalau Bapak Ibu punya sendiri bisa upload suaranya di sini, upload audio di sini ya. Nah, di sini kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa meng-share ya, share link ini. Nah, ini sudah, oh iya Bapak Ibu, karena flipbook ini nanti tidak bisa di-download, namun downloadnya tidak dalam bentuk flipbook seperti ini ya. Downloadnya nanti hanya hasilnya akan PDF seperti itu. Ya, ini hasilnya seperti ini, belum saya share ya, karena saya membuat dalam bentuk majalah tadi, magazine, dan juga ada efek suaranya seperti ini. Bisa dibalik lagi. Sesuai selera Bapak Ibu. Kemudian kalau kita, karena ini saya membuat untuk peserta didik saya, berarti saya akan klik linknya ini, share-nya ini diklik, kemudian disalin linknya ya. Salin linknya, kemudian kita kirim biasanya lewat grup wali di WA ya, kita salin linknya seperti ini. Dan kita kirim tugas lewat grup WA orang tua murid seperti itu. Nanti ketika pembelajaran daring waktu kemarin ya, yaitu kita anak-anak akan mengerjakan. Nah, coba kita klik, jadi hanya dalam bentuk link ya. Kalau di-download nanti tidak dalam bentuk flipbook tapi berupa PDF seperti itu. Kalau menggunakan Canva, izin di Canva ini. Coba ini saya buka, nanti juga tampilannya akan sama seperti tadi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai materi flipbook ini Bapak Ibu? Baik Bu Lilis. Iya. Iya, Bu. Apakah kita juga akan praktek tentang flipbook Ibu? Boleh Bu, boleh silahkan. Bapak Ibu bisa praktek menggunakan, mungkin Bapak Ibu kan nanti ada gini, Bapak Ibu kan sudah punya file, baik itu dalam bentuk landscape maupun potret di Canva ya, karena sudah tidak asing lagi. Nanti Bapak Ibu silahkan praktek sekitar 5-10 menit lah, maksimal 10 menit ya Bu ya.
Kemudian nanti salah satu dari Bapak Ibu bisa menunjukkan hasil karyanya seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin semua mungkin bisa menyiapkan file berupa bahan ajarnya yang untuk dipersiapkan ke Canva agar bisa diubah ke bentuk flipbook. Coba saya buat lagi yang landscape ya Bu ya. Saya juga akan praktek lagi nih Bapak Ibu. Kayaknya udah. Bapak Ibu misal punya file yang sudah ada dirubah ke dalam bentuk flipbook tadi ya. Tadi di titik 3 ini ada Hezin flipbook, Bapak Ibu pilih Hezin flipbooks ya. Kemudian di save, kita tunggu prosesnya. Kemudian klik tulisan ini, View in Hezin flipbooks. Kita tunggu lagi prosesnya ya. Kita close. Nah, kita beri judul ini tadi apa ya? Rencana program. Yang save ya. Sudah ada judulnya, kita kasih background. Seperti ini. Kemudian kita kontrolnya tadi ya, di on kan dari download, share, print, close. Background audio sudah kita nyalakan ya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa, ini misal dalam bentuk landscape ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini linknya kita share, kita salin, kita bagikan. Jadi nanti yang kita bagikan ke siswa adalah link siswa. Link dari Hezin tadi ya. Dibagikan kepada siswa.
Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah jadi dan ingin share mungkin boleh. Ya mungkin dari Bapak Ibu hadirin ada yang bersedia untuk menampilkan hasil pembuatan flipbooknya, monggo bisa di share screen Bapak Ibu. Saya stop dulu. Oke. Monggo mungkin Pak Eko Ali. Iya. Bersedia untuk menampilkan flipbooknya. Saya ini tadi mencoba yang dari Canva untuk mengubah ke flipbooknya, tapi belum berhasil, Bu Lilis. Oh iya. Ada kesulitan di mana ya Bu ya? Ada Di, kesulitan di mana Bu Mawada? Dasar lagi nih. ya Bu, coba di Ya, share Mas. ulang Ibu untuk langkah-langkahnya. Oh iya, terlalu kecepatan ya. Dari awal lagi ya. Dari Boleh. awal atau bagaimana? Ya Bu, boleh. Jadi kan Bapak Ibu menyiapkan file ya, sudah punya filenya dulu ya, baik itu landscape maupun potret. Eh, Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba yang ini PPT yang di Canva ini ya. Ini saya coba ini, saya klik yang ini ya Bu. Kita buka file kita yang sudah ada. Kemudian share. Klik share. Share ya Bu. Bapak Ibu turun ada titik 3 ini kan. Nah, Bapak Ibu pilih Share. terus More. more, terus Ya. turun ke bawah ada Hezin Flipbook. Turun paling bawah, izin Ya, flipbook. Hezin Flipbook ya, seperti ini Bu. Izin Sudah. flipbook. Hezin. Izin. Izin. Oke, sudah. Ya, Nah, Bapak Ibu bisa klik ya. Bisa open. ya, diklik. Kemudian kan muncul halaman seperti ini. Nah, itu di save. Iya. Sudah di Oke, Bu. save. Save akan ada proses loading. Ditunggu dulu. Baik, tulis. Masih prepare. Kemudian Ibu, langkah selanjutnya. Sudah ya. Ya. Ini klik tulisan View in Hezin Flipbooks. Oke, baik. View in Hezin Flipbooks. Kita tunggu lagi proses loadingnya. Sudah Bu? Masih loading, tulis. Oke, sudah Ibu. Bentar Bu. Masih. Ini kita close ya Bu. Kemudian langkah selanjutnya klik title. Klik title. Ya, judul. Sudah.
Sudah. Misalnya karena ini tadi di file saya adalah rencana program pengembangan sekolah, saya tulis rencana program pengembangan sekolah. Kemudian subtitlenya itu karena saya tadi Budi Manten. Ini sesuai selera Bapak Ibu sendiri ya. Sesuai kebutuhan Bapak Ibu sendiri untuk judul, deskripsi itu sesuai Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang show title-nya ini ditunjukkan, kita on-kan, di klik on, kemudian di save. Sudah? Sudah, Bu Lis. Nah, kita save ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik pack effect. Bapak Ibu bisa memilih mau flipbooknya tadi mau dalam bentuk magazine atau album atau buku atau notebook sesuai selera Bapak Ibu. Saya album ya. Saya klik album. Kemudian sound-nya sama page-nya ya, ganti halamannya kita on-kan semua. Sudah? Sudah. Nah, kemudian ini klik adaptif ya, biar enggak. Adaptif itu berarti nanti ada juga double page, berarti nanti dalam bentuk seperti dua halaman gitu. Atau single page, nanti Bapak Ibu bisa dikreasi sendiri ya. Kemudian background. Belakangnya kita kasih background sesuai selera Bapak Ibu. Bapak Ibu misal tidak menyukai yang ada di sini, bisa klik di sini upload yang Bapak Ibu punya backgroundnya. Karena ini saya memakai yang ada di sini, maka akan muncul seperti ini. Baik, Bu Lilis. Kemudian ini background sound-nya dinyalakan ya. Kontrolnya ini juga dinyalakan semua. Untuk download, share, karena linknya akan kita share ya. Kemudian print, mungkin Bapak Ibu menghendaki di print dalam bentuk kertas seperti itu. Untuk bukti, kemudian kita close. Sudah ya Bu? Ya, betul, Bu. Sampun, Ibu. Kita panahnya kita klik seperti ini. Akan muncul seperti ini Bu. Ini kalau mau dibalik juga seperti ini. Itu yang tadi dalam bentuk album, ya, Bu Lis. Ya, ini kita klik share ya. Karena linknya kita salin, kita bagi ke grup yang ada wali muridnya. Biasanya saya seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilis untuk materi pada hari ini sangat menginspirasi dan luar biasa untuk kami semua. Semoga nantinya kami bisa menggunakan Padlet dan Flipbook ini untuk media pembelajaran ketika kegiatan belajar mengajar. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, memasuki acara, kita masuk ke acara selanjutnya ya Bu Lilis. Iya Bu, boleh. Oke, sepertinya Bapak Ibu ini udah mulai mengantuk ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, apakah bisa terdengar suara saya jelas ya? Jelas Bu. Alhamdulillah. Dengar Bu. Ya, oke Bapak, terima kasih. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Yang pada kali ini silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa untuk menyalakan mikrofonnya dan raise hand. Kami berikan 3-4 penanya awal. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya.
bisa untuk menyalakan mikrofonnya. Mungkin Pak Dono ingin bertanya, Bapak? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom kali ini cukup memberikan inspirasi bagi saya. Saya sebagai guru senior, guru yang zaman kolonial ya, ini merasa mendapatkan ilmu yang baik dengan pembelajaran yang semacam ini. Mohon ini tidak bertanya, mohon berkenan nanti di akhir dari Zoom ini untuk berkenan membagikan semuanya tanpa eman-eman materi-materi yang ada dikaitan dengan ini. Terus terang memang ya sebagai seorang kolonial ya memang ini hal yang baru dan memberikan inspirasi. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan kepada teman-teman di sini bagaimana nanti bisa melaksanakan program ataupun bisa mengadaptasi ATM dari apa yang disampaikan oleh Bu Lilis. Demikian Mbak Widya, Bu Lili, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Pak Dono. Baik, Waalaikumsalam. Bapak Dono, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada webinar ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang lain yang menginginkan untuk bertanya, kami buka untuk sesi pertanyaan. Bapak Ibu silakan. Sembari menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami mengingatkan untuk link presensi nanti bisa dituliskan setelah webinar ini. Oh iya, Bu Arum mau bertanya, silakan Bu Arum. Iya, Bu, atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Bagi saya juga, saya dari Batang. Oh iya. Kemudian ya Bu, mohon izin ya ini tidak on mic karena sinyalnya agak susah juga. Gitu. Tapi suaranya terdengar jelas ya Bu ya? Ya, terdengar Bu Arum. Sebelumnya tadi sudah disampaikan tentang Padlet sama Flipbook ya Bu, yang Hazin itu. Saya agak tadi juga sudah mencoba yang dua-duanya Padlet sama Flipbook itu kan kayak semacam aplikasi baru ya Bu. Jadi apakah harus membuat akun baru atau masuk ke Hazin-nya itu kita harus juga ya sign in menggunakan email kita gitu, apa bisa otomatis kita menggunakan itu lewat Canva gitu Bu? Baik Bu Bisa Arum. diterima? Ya, baik Bu Arum, itu otomatis menggunakan akun kita ya Bu ya. Menggunakan akun Google kita. Biasanya seperti itu Bu. Tidak bisa langsung otomatis gitu. Mungkin kalau Bu Arum itu linknya tadi yang Flipbook disimpan tersendiri, Bu Arum langsung klik, nanti langsung terbuka sendiri, dimasuk langsung ke Canva seperti itu Bu Arum. Bagaimana Bu Arum? Iya ya, coba tadi sudah nyoba Bu, tapi kok memang kayak sepertinya tidak ada instruksi untuk kayak downloadnya itu tidak ada gitu Bu, terus kayak beda yang gitu apa? lihatnya. Yang di Hazin itu. Oh, yang Hazin tadi. Berarti jenengan itu di-on-kan dulu. Tadi kan ada pilihannya. Ada share, ada print, ada apa tadi? Iya. Nah itu yang share-nya dinyalain Bu, share link-nya. Saya ulang ya Bu ya, coba ya. Saya ulang sebentar.
Tapi kalau nggak salah punya jenengan kayak sudah masuk akun gitu Bu, ada logoutnya gitu-gitu. Kalau punya saya kayak perlu masuk gitu sepertinya. Ya, berarti harus masuk dulu memang Bu, lewat akun kita Bu. Seperti itu Bu Arun, bagaimana? Ya, Ada terima kasih Bu. ya, mungkin dari Bapak Ibu lain ada yang mau bertanya. Oh ya Bu Priyanti, silakan Bu Priyati, Supri. silahkan. Iya, terima kasih Ibu. Saya dari Kabupaten Purworejo, tepatnya Kecamatan Ya, Pituro. ya Buat salam kami ini kenal luar biasa Ibu. sekali. Luar biasa sekali, ilmu baru dari Canva. Saya sudah mencoba dari yang Ibu paparkan tadi. Kebetulan saya punya sedikit materi di Canva, kemudian sudah saya pindahkan ke Haisin. Mungkin juga sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari Ibu yang dari Batang, nggih. Google Gmail yang biasa. Nah, itu seperti itu. Dari menanggapi yang pertanyaan dari Ibu Guru siapa tadi yang dari Bu Batang. Arum. Iya, Bu Arum. Ya, dari Bu Arum. Kemudian Ibu Lilis, Iya. saya ingin bertanya atau bisa dikatakan saya sedikit kepo dari ilmu baru ini. Saya itu punya slide yang jumlahnya 15 akan ke Haisin ini itu yang tampil hanya 10 slide. Jadi yang 5 slide-nya itu tidak dapat tertampilkan atau memang hanya ada batasannya. Jadi ada batasannya hanya 10 slide yang bisa masuk ke aplikasi Haisin ini agar seperti Flipbook ya. Karena mengingat punya saya itu ada 15, ya, jadi tidak tertampilkan semua. Pertanyaan yang kedua, ini sepertinya ada akun basic sama akun premium, saya buka ini ternyata ada batasan 5 saja, 5 Flipbook dapat kita buat. Berarti kalau nanti saya sudah buat 5, kalau saya ingin buat lagi kan berarti harus diubah akun premium. Nah, jika misalkan tidak ke akun premium itu nanti kita menghapus yang sudah ada atau gimana? Nanti mungkin Bu Lilis bisa memberikan sedikit tips mengantisipasi kita yang bukan yang akun premium. Mungkin seperti itu Bu Lilis, karena ini termasuk baru buat saya. Saya biasanya membuatnya pakai HTML5. Jadi kalau yang ini memang benar-benar baru. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ya, sama-sama Bu Supri. Untuk apa tadi yang Bu? Pertama pertanyaannya? Pertama itu halaman ya, batas halaman. Maksimal memang 10 atau bisa lebih. Ya, untuk sebelum di-save tadi halamannya, apakah sudah dicentang semua, Bu Supriyanti? Sudah, sudah. Berarti ada batasannya, Bu. Saya juga buatnya nggak begitu banyak, maksimal 10, biasanya seperti itu. Ya. Ada batas maksimalnya ya, Bu ya. Boleh nambah Ibu, maaf. Kebetulan tadi saya juga nyoba. Ya. Gitu. Maaf, ini saya menyelan karena ini tadi Bu, saya suka dari Semarang. Tadi saya juga memperhatikan dari materi yang Ibu Lis sampaikan begitu. Saya coba-coba juga karena tertarik dengan Flipbook ini. Karena beberapa hari lalu saya punya ide mau buat cerita, anak-anak yang membuat cerita saya kumpulkan, kemudian saya mau buat buku gitu. Nah, kok pas banget materinya sama Bu Lilis gitu. Jadinya saya langsung tadi memperhatikan dengan seksama. Tadi saya coba itu bisa lebih dari 10, Bu. Memang pas ketika kita create itu dari sananya itu menampilkannya 1 sampai 10, tapi itu masih bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Tadi saya nyoba begitu, pengalaman saya barusan gitu, maksud saya begitu. Iya, terima kasih saja saya ya. Berarti bisa lebih dari 10 ya Ibu ya? Bisa, barusan Soalnya saya biasanya bikinnya juga nggak begitu banyak.
Takutnya Iya, anak-anak pada tadi memang bosan. ketika kita mau klik itu dari sana disodorkan 1 sampai 10 begitu. Tapi kalau kita langsung lanjut maka hanya 1 sampai 10. Tapi kalau kita rubah tadi alhamdulillah saya bisa Bisa begitu, Bu. berhasil ya. Terima Iya, kasih bisa Bu. berhasil. Mungkin Bu Iya. Supriyanti bisa ini ya dapat ilmu, saya juga sama Iya. dapat ilmu dari Nanti Bu saya Sukma tak ini ya. nyoba otak. Ya Bu Sukma, terima kasih. Ya, Sami-sami. Kemudian Terima yang kedua kasih. tadi apa ya Bu Supriyanti ya? Yang kaitannya akunnya basic Akun basic atau atau premium. premium. Karena kalau basic kan terbatas hanya 5. Jadi kalau Ya. misalkan kita nanti tidak jadi akun premium, karena premium kan itu berbayar. Jadi kalau misalkan nanti kita kok punya 5 macam flipbook, ingin nambah lagi, apakah yang sudah ada itu harus diturunkan dulu agar kita membuat lagi atau gimana? Mengingatkan ini basicnya adalah web ya. Jadi kalau webnya dihapus kan otomatis itu flipnya jadi hilang. Terima kasih. Baik Ibu. Kebetulan saya ini di Canva saya itu tadi yang sudah saya bikin flipbook udah lebih dari 5 ya. Itu alhamdulillah bisa Bu. Jadi nggak ada batasan. Kalau di Padlet tadi memang yang Padlet ya dibatasi maksimal 4. Kalau lebih dari 4 ikut berbayar. Kalau tidak mau lanjut ke yang berbayar, Bapak Ibu bisa menghapus Padlet yang sudah dibuat, yang sudah tidak digunakan lagi dengan membuat yang baru. Kalau yang Padlet ada batas maksimalnya ya. Kalau yang di Canva ini saya ada 6 atau 7 ini tadi. Bisa, berarti bisa lebih dari 5 Ibu. Begitu Ibu, bagaimana Bu Supri? Soalnya ini dia saya nggak bisa putar ini ya kamera ya. Sebentar. Di kameranya saya itu di Hisense itu 1 out of 5 free book in use. Jadi sampingnya itu ada subscribe. Kalau saya klik subscribe itu ada pilihan bayaran gitu. Jadi ada yang jadi per tahun itu $49 itu untuk personal, kalau bisnis juga sama. Oh ya, Kak Ibu menggunakan akun pribadi atau yang belajar ID ya? Saya pakainya akunnya akun belajar. Kebetulan saya pakainya yang tadi kliknya untuk masuk pakai Gmail-nya akun belajar ID. Sama, saya juga pakai akun belajar ID, tapi kok tidak ada pemberitahuan seperti itu ya Ibu ya? Halo Ibu Supri. Iya. Saya juga pakai akun belajar ID nih yang Canva ini. Oke. Nanti mungkin ada yang itu. Ya. Tidak ada pemberitahuan notif yang berbayar gitu. Ya. Oke, Bu. Ya, begitu ya Ibu ya, Bu Supri ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak kami sampaikan, terlebih dan terkhusus kepada Bapak Dono Setiawan, Ibu Supri, dan Ibu Sukma yang sudah memberikan respon sangat positif dan luar biasa sehingga sesi tanya jawab diskusi ini berjalan dengan sangat baik dan lancar serta menginspirasi banyak orang tentunya. Tidak terasa Bapak Ibu, kita dalam. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo Bu Lilis. Bapak Ibu ini ada kuis ya di apa? Oh baik. Di inbox ini ya, di chat ya, kolom chat bisa Bapak Ibu isi ya. Pertanyaannya mudah sekali. Untuk yang dapat reward nanti hubungi nomor HP saya atau Pak Rahmat sebagai admin di grup BA ya. Yang nilainya 100 nanti. Insya Allah. Ibu silakan diisi, ada pertanyaan 5 pertanyaan yang kuisi, silakan. Monggo Bapak Ibu untuk kuisnya bisa diisi. Siapa tahu nanti beruntung. Betul. Untuk sebelum ke penutup. Obrolan ini. Menu chat Bapak. Mungkin ditayangkan Bu Ilis. Oh nggih, baik Pak Rahmat. Oh, sebentar.
Nah, Bapak Ibu ada 5 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab, silahkan. Tadi saya acak. Mungkin sudah selesai, Bapak Ibu. Belum, Bu. Oh, ini Pak Rahmat. Belum. Ingin ditampilkan, Bu. Tadi sudah, Pak, ketutup lagi.
Nanduk suwe. Nanduk suwe. Bapak Ibu untuk link daftar hadir bisa diisi nggih di chat, kolom chat. Untuk link absensinya sudah kami kirim di menu chat Bapak Ibu, silahkan di-up lagi di bagian atas karena link presensi sudah dibagikan. Monggo yang belum mengisi link presensi bisa untuk mengisi terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu juga semakin berjalan, tak terasa sekarang sudah mendekati asar Bapak Ibu. Untuk kegiatan webinar hari ini, Bu Lilis kami cukupkan untuk materinya. Sudah Bu, cukup Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak untuk Bu Lilis kami sampaikan. Saya ada pantun untuk Ibu Lilis. Iya, sebagai penutup ya Ibu. Cuma wadah. Oke. Pergi ke pasar beli bunga melati, wangi melatinya buat hati merindu. Terima kasih untuk Ibu Lilis Sutarti, semoga sehat dan berkah selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Awada untuk pantunya sama doanya. Iya Ibu, terima kasih untuk ilmu yang baru ini Ibu untuk kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sudah kita lewati bersama, tibalah kini kita di penghujung acara penutup. Saya di sini mewakili moderator ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa dari penjuru negeri ya Bu ya, Bu Lilis tadi kalau mengatakan dari penjuru negeri yang sudah bersemangat dan antusias mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Dan tentunya juga kami tak lupa untuk meminta maaf Bapak Ibu semuanya bila kami dalam menyelenggarakan webinar ini terdapat kehilafan maupun kekurangan. Saya mewakili moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas antusiasnya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di acara webinar selanjutnya. Terima kasih dari saya akhiri dan saya cukupkan. Wassalamualaikum. Oh, maaf sebelum kami benar-benar tutup, ada sesi foto bersama Bapak Ibu. Saya hampir kelupaan, mohon maaf ya. Monggo Bapak Ibu semuanya bisa untuk kameranya dinyalakan. Monggo Bapak Ibu kamera dinyalakan nggih. Bu Widya mungkin nanti ada closing statement dari Bu Lilis, Bu, kata-kata penutup dari Bu Lilis. Oh, boleh. Siap, Pak. Saya ambil fotonya ya. Pak. Tarik 2 cm senyum, semangat kakak gitu. 1, 2, 3. Senyum, Bu Lilis bilang senyum malah nggak senyum. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Lagi sebentar, saya ulangi lagi nggih. Halaman pertama. Sekarang halaman kedua Bapak Ibu. Nah, 1, 2, 3 halaman kedua. Sebentar Bapak Ibu nggih.
tahu halaman keberapa. ke Halamannya sampai berapa ini Bapak? sampai 6, halaman Waduh, ketiga. waduh, oke Gaya baik. bebas Halaman Pak, ketiga, gaya bebas Pak 1, Rahmat. 2. Semangat mungkin ya. Oke. Halaman keempat. Pak Rahmat 10 Pak. Bentar, halaman cuma 6 Bapak Ibu ya, halaman keempat. Monggo Bapak Ibu untuk dibuka Halaman kelima. Nanti biar ada bukti Bapak Ibu nggih. Misalnya kita kok sertifikatnya kelupaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke kami. Kan Bu Wida nggih. betul Bapak Rahmat. Halaman ke-6. Saya hadir loh Pak Rahmat, Bu Yanti. Onje. Oke. Monggo mungkin Bu Widya, Bu Ilis untuk closing statement-nya. Kata-kata mutiara Bu Ilis. Baik. Saya tidak bisa muncul. Nggak putus, Pak. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru di seluruh penjuru tanah air yang sudah bergabung di acara webinar pada siang hari ini di Kombel SD Negeri Tugurejo 02. Mohon maaf, mungkin dari apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dalam melayani Bapak Ibu di webinar siang ini. Terima kasih. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kurang berapa jam ya? 3 jaman lah, 3 jam ya buka puasanya. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu luar biasa, salam hebat dari saya. Terima kasih, tetap semangat dan selalu mengisi gelas kosong ya. Ibaratkan kita seperti gelas kosong, selalu belajar dan belajar untuk memperoleh ilmu yang baru. Itu saja dari saya Pak Rahmat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Bapak Rahmat ada untuk kata pengantar penutup. Baik, terima kasih Bu Widya, Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih sekali Bapak Ibu luar biasa sudah bergabung di Kombel SD Tugurejo 02, terutama untuk tim sekuat SD Tugurejo 02, luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya, dan tentunya Bapak Ibu peserta seluruh di Zoom ini, baik di Jawa maupun luar Jawa, di seluruh tanah air, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf, mohon dikirim masukan yang konstruktif untuk Kombel kami, sehingga bisa selalu berada di samping Bapak Ibu untuk membersamai proses pembelajaran selama ini. Bapak Ibu, sekali lagi kami mewakili dari tim SNK Tugurejo 02, terima kasih Bapak Ibu, selamat menjalani ibadah puasa, mohon maaf dan nantikan episode kelima dari webinar di SNK Tugurejo 02. Mohon selalu mengingatkan dalam kebaikan Bapak Ibu, terima kasih tim sekuat gua, terima kasih Bapak Ibu semuanya, SNK Tugurejo 02, gua berani. Ya. Baik Bapak Ibu, bareng-bareng SNK Tugurejo 02, gua berani. Terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih, mohon saran masukan yang konstruktif di kolom absen tadi. Mohon maaf mungkin ada yang ngirim, itu bukan kami Bapak Ibu ya. Sekali lagi yang kami kirim dari admin resmi, dari Bu Anita, dari Bu Lilis, dan dari saya sendiri tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat Nanti sore. bisa dilihat Selamat di menjalankan YouTube ibadah SNK puasa. Tugurejo 2 Bapak Ibu untuk rekamannya nggih. Sugeng sonten Pak Rahmat. Nggih. Sugeng sonten. Sugeng sonten. Matur Pak Rahmat. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu semua. Bu Lilis, terima kasih. Nah ini maaf Bapak Ibu, ada yang ngirim absen, bukan kami nggih. Yang kami yang ada resmi dari Bu Anita tadi. Ini ada yang namanya itu Shopee Pak. Yang Angga itu Shopee. Oh iya. Shopee, tak buka isinya Shopee loh. Baik, terima kasih. Matur nuwun, izin saya